Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigi Termadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sekedar sharing kepada teman-teman semua terkait project baru, bisa dikatakan baru, yaitu project Python. Jadi mungkin saya akan disclaimer dulu. Jadi pada saat ini saya sedang berada di China, sedang melaksanakan OJT di sister company kami, dan ada rekan saya yang di bagian paper mesin menemukan ada satu pengetesan yang mungkin bisa lebih maksimal lagi. Maksudnya dalam pengetesannya ya, yaitu ada salah satu parameter pengetesan dan itu masih manual, dan hasil analisisnya juga masih terbilang masih kurang terukur dengan tepat gitu. Jadi teman saya meminta saya gimana kalau ini kita jadikan project gitu. Kebetulan saya sedikit banyak memiliki pengalaman di bidang coding ya, terutama di data science atau data engineer. Dulu saya bermain dengan MATLAB, namun sekarang saya lebih cenderung ke Python. Dan teman saya berpikir bagaimana caranya kita bisa mengukur suatu benda atau suatu objek ya, dalam mungkin bentuknya bisa persegi ataupun lingkaran, dan itu nanti diukur secara tepat gitu. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba merekonstruksi ya, bukan merekonstruksi, mungkin mencoba membuat programnya. Di sini saya memakai ada library, bukan library, ada semacam source code yang masih kasar dari orang di internet. Jadi saya coba ambil, saya modifikasi sesuai kebutuhan saya. Jadi studi kasusnya akan saya coba langsung running ya di sini. Ini adalah source code dari codingan saya. Jadi di sini ada dua script, ada measure dan utilize. Saya coba running ya. Oke. Jadi di sini teman-teman lihat, ini adalah contoh, bukan kondisi benarnya di lapangan ya. Jadi kondisi di lapangannya, kita ingin mengukur suatu objek. Dalam hal ini mungkin berbentuk kotak atau kubus, menghitung berapa luasnya gitu. Dan pada saat dites, maka akan ada luasan baru. Mungkin kita lem di sini, habis itu kita robek. Kita tarik lemnya seberapa banyak kertas yang terangkat, nanti kita warnai. Berarti kan misal di sini luasnya dalam hal ini mungkin di sini 16,96 cm kuadrat. Pada saat kita robek ternyata ada kertas yang ikut robek gitu. Maka kemungkinan besar luasnya akan bertambah di sini. Nah, kita akan menghitung berapa persen sih dia tercabiknya gitu dari luasan dia gitu. Nah, nanti itu kita akan jadikan parameter. Nah, untuk itu kita kalau misalnya mau menghitung secara manual ya mungkin bisa kita dengan ukur pakai penggaris ya. Namun dengan untuk mengecek di lapangan, di pekerjaan, kita butuh data cepat dan mungkin speed mesin yang sangat cepat. Alangkah baiknya kita buat otomasi. Jadi mungkin kita tinggal taruh suatu kamera, terus sampel kita taruh di bawahnya, kita tinggal jepret, langsung kita ketahuan berapa luasannya dan berapa persen penambahan luasnya. Nah, untuk itu ini adalah salah satu contoh script yang saya modifikasi dari sumber di internet. Ini saya contohkan, saya membuat suatu objek ya, dalam hal ini suatu kayak bingkainya gitu sebagai arsiran. Jadi yang akan dibaca dalam sistem ini adalah yang ada di dalam objek ini. Dalam hal ini kertas A4 warna putih ya. Dan objeknya harus bisa kontras. Jadi kalau misalnya objek alasnya atau backgroundnya putih, maka objeknya disarankan memang harusnya bukan putih, karena nanti akan dibuat grey. Jadi ketahuan mana yang hitam, mana yang putih.
Oke, di sini nanti si mesin akan membaca kira-kira luasnya di sini berapa berdasarkan pikselnya. Dan ini setelah dihitung, ini kan lingkarannya di sini, lingkaran objeknya yang akan diukur bingkainya segini, maka objek di sekitaran sini itu akan terbaca oleh sistem, oleh mesinnya gitu. Dan selanjutnya dia akan menghitung perkiraan luasnya. Jadi dari hal ini, dari gambar ini, maka diperkirakan lebarnya itu 3,2 cm dan lebarnya itu 5,3. Jadi kurang lebih maka luas area sebungkus rokok merek Aspro ini itu kurang lebih memiliki luas area 16,96. Nah, tentu sebenarnya ada beberapa masalah di sini yang masih belum saya bisa selesaikan. Salah satunya gini, misal ini kita belum ada patokan parameter seberapa tinggi kamera yang akan kita gunakan gitu dari titik pengambilan, dari titik sampelnya di bawah, kamera di atas. Nah, itu berapa sih? Nah, ini tadi saya kira-kira menggunakan handphone saya memotret ini itu sekitar 10 cm. Lebih, mungkin sekitar 15 sampai 20 cm. Ini bingkai ini ya, A4 ini ya. Nah, tentunya kalau itu tidak terstandar, maka pembacaan di sini itu tidak akan akurat gitu. Maka untuk mengkalibrasinya dengan pengukuran yang ada di sini, yang area ini, itu kita harus sesuaikan dengan ketinggiannya. Jadi tingginya fix, maka kemungkinan besar hasil pengukurannya akan mendekati tepat gitu. Mungkin tidak tepat 100%, tapi itu bisa mewakili kondisi sebenarnya. Nah, jadi harapannya sebenarnya dengan adanya improvement dari kami ya, dari saya dan teman saya yang saat ini ada di Paper Machine, itu kita membuat alat, mungkin kita bisa jalankan menggunakan microcontrol ya, mungkin seperti single board komputer, atau dalam hal ini mungkin kita bisa menggunakan Raspberry atau Orange Pi. Jadi hanya alat mungkin itu kita tinggal klik, jepret foto, selesai. Atau mungkin saya rencananya mungkin video, jadi kita sampel hanya kita lewatkan saja, kita lewatkan di bawah kamera. Nah itu, dan harapannya memang segitu membantunya pekerjaan gitu kalau jadi, dan kalaupun ini bisa, karena saya memiliki masalah. Misal ini kan objeknya persegi ya, objeknya itu persegi, mungkin kita agak mudah lah ya untuk menghitung luasannya gitu. Namun akan menjadi PR jika luasannya itu berbentuk, namanya kita cabikan dari lem, maka dia tercabiknya itu bentuknya kan pasti tidak beraturan ya. Jadi mungkin tidak persegi juga di sini, mungkin berbentuk janjar genjang mungkin, atau berbentuk sedikit mengerucut. Nah, itu kita agak sulit menghitung luasannya. Ada terpikir menghitung dengan metode lain ya, mungkin integral bisa kayaknya, kalau misalnya berbentuknya ada tidak linear gitu ya. Tapi itu sangat sulit gitu, karena sistemnya saya masih belum terbayang bagaimana merealisasikan dalam bentuk codingannya gitu. Ini masih sistem sederhana, jadi persegi, kita bisa tahu panjang dan lebarnya, terus areanya tinggal kali saja sebenarnya. Nah, itu saya masih ada PR, bagaimana caranya untuk menghitung kalau luasannya itu tidak dalam bentuk yang umum gitu. Misalnya tercabik-cabik, misalnya dari sini ya bentuknya, tiba-tiba ke sini, balik lagi ke sini. Nah, itu masih saya belum bisa, masih belum terbayangkan bagaimana menuangkan dalam bentuk codingan gitu. Dan realitanya juga kalau misalnya tanpa harus codingan ya, itu juga akan sulit gitu. Misal kita bentuk awan gitu, misalkan tidak beraturan banget itu kita diminta menghitung luasnya, itu kan sangat sulit gitu. Ada beberapa tutorial di internet juga yang menjelaskan bisa kok. Jadi kita tinggal seperti di Google Maps kalau nggak salah, dia tinggal ada suatu pulau gitu, kita tinggal tarik aja,
titik ini tinggal ditarik, nah, maka akan terhitung luasnya. Iya, kalau memang itu saya rasa sudah high ya, udah bukan seperti saya masih pemula gini. Nah, ada dua metode yang saya gunakan sebenarnya di sini. Ini yang mode video ini ya, dan sekarang saya akan coba ini mode foto dan saya akan coba mode video. Di sini saya sudah siapkan sebenarnya, namun masih sedikit error, jadi dia tidak bisa membaca secara akurat. Di sini webcamnya saya hidupkan, jadi kalau webcamnya mati dia otomatis membaca pad atau membaca file yang ada di dalam folder ini ya, dalam ini angka 1 ini. Kita coba kita hidupkan dengan true, kita save, kita run. Oke, di sini sudah hidup ya. Nah ini. Oke, jadi saya jadi kelihatan nih sekarang. Nah jadi harusnya kalau saya kasih objek berwarna putih, dalam hal ini A4 ya, kalau sesuai dengan frame-nya harusnya bisa dia tercapture. Namun saya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, saya juga bingung. Karena dia harus sesuai bingkainya dengan yang awal tadi, pixel dan lain-lainnya. Dan saya masih belum menemukan gimana sih pasnya biar dia real time gitu. Saya masih belum bisa. Mungkin kalau teman-teman ada saran ataupun punya pengalaman di bidang beginian ya, di bidang machine learning dan juga Python, data engineer dan lain-lain, atau otomasi, mungkin boleh saran gimana caranya. Tadi bisa tadi, jadi kita gini, nanti saya kasih objek di sini mungkin rokok ya, tersetkan nanti dia ada capturean di sampingnya gitu, di samping sebelah sini berarti ya. Muncul juga itu ukurannya gitu, walaupun tidak tepat karena agak sulit kita, karena ini gerak-gerak terus ya. Harusnya dia mengcapture ya berapa detik ya harus dibuat ya harusnya ini. Tapi ininya gitu, ini masih dalam mungkin pengembangan ya. Kalau projectnya jadi atau improvement di perusahaan saya jadi, ini akan mungkin dibawa ke Indonesia gitu untuk dijalankan di sana, bukan di sini gitu. Oke, saya coba hentikan dulu, kita run lagi. Kita coba pakai yang apa saja ya. Oke. Nah ini. Oke. Jadi mungkin itu sekedar sharing ya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan ataupun mau diskusi, silakan tulis di kolom komentar. Terutama mungkin teman-teman yang punya pengalaman di bidang yang beginian ya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu paham tentang begini. Saya lebih suka terhadap data ya, data science atau data engineer, ngolah-ngolah data dari sistem proses. Nah itu mungkin saya punya pengalaman di bidang itu. Tapi kalau untuk data yang begini, yang lebih ke otomasi ini ya, saya masih benar-benar buta gitu. Dan ini proyek pertama saya rasa untuk yang beginian ya, dalam otomasi ini, untuk menghitung langsung berhubungan dengan alat gitu ya. Dalam hal ini kan kita kamera gitu, dan harus dikalibrasi dan lain-lain. Itu sangat, menurut saya masih perlu banyak belajar saya. Jadi mungkin itu sharing atau ya diskusi dengan saya, harapannya bisa memotivasi teman-teman untuk selalu belajar, terutama IT ya, mungkin teman-teman engineering, teknik kimia atau teknik-teknik yang lain. Kita menggunakan pengetahuan yang ada untuk belajar coding lah untuk tugas kita ya. Mungkin kita bukan belajar coding untuk yang buat website, buat aplikasi, enggak. Kita mungkin bidang teknik engineering, kita lebih mengolah data secara matematis untuk komputasi yang jelas ya. Di luar yang saya tahu mungkin MATLAB, saya lebih suka Python. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin saya agak jarang untuk upload foto karena
sekarang berada di Cina dan akses ke Google sangat sulit karena Google di blok di sini, WA juga di blok, Instagram semua di blok, yang nggak WeChat gitu Pak. Jadi saya sulit untuk mengakses akun YouTube saya gitu. Jadi mungkin itu sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.